Baik, saya Matias Reza Putra dengan NIM 2019-747. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk Ibu Denta selaku dosen manajemen strategi jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pengertian dari manajemen strategi itu sendiri, di mana manajemen strategi itu adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh manajemen dan nantinya itu tuh berguna untuk perusahaan tersebut dan akan diikuti oleh seluruh anggota perusahaan yang ada di perusahaan itu tersebut. Nah, ini gunanya untuk apa? Manajemen strategi itu gunanya untuk supaya perusahaan tersebut itu tahu nih apa yang mau dikerjakan seperti itu. Nah, di manajemen strategi ini itu ada 5 model strategi manajemen. Ya. Yang pertama yaitu ada environmental scanning, yang kedua ada strategi formulation, yang ketiga ada strategi implementasi, yang keempat ada evaluation and control, dan yang kelima adalah fit. Nah, di sini saya akan berfokus pada 2 model saja, yaitu yang environmental scanning dan juga strategi formulation. Nah, di mana yang environmental scanning itu kita itu sudah mulai mengumpulkan data dan juga mengolah informasi ya, seperti itu. Yang terkait dari faktor eksternal maupun dari internal. Nah, ini menggunakan dengan tabel SWOT. Jadi kita nanti akan membuat tabel IFAS sama EFAS-nya. Apa sih itu IFAS sama EFAS? Nah, dengan contohnya langsung pada PT Adaro. Nah, apa sih itu PT Adaro? Tuh, seperti di gambar yang ini. PT Adaro itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran perdana atau IPO ya. Nah, PT Adaro ini didirikan pada tanggal 28 Juli 2004, di mana kantor pusatnya adalah Jakarta Selatan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tabel IFAS-nya dari PT Adaro ini. Nah, di sini tabel IFAS-nya kita akan membahas 2 faktor, yaitu dari strength atau kekuatannya dan juga weakness-nya atau kelemahannya. Nah, pada tabel IFAS ini itu kita harus menganalisa atau mencari key success factors, di mana untuk mencari key success factors ini itu harus berdasarkan dari data, tidak boleh dari pendapat sendiri. Ini harus berdasarkan data yang ada pada laporan tahunan yang ada di perusahaan tersebut yang akan kita analisa seperti itu. Di sini contohnya yang untuk strength-nya itu yang nomor 1, Adaro Energi mengestimasi memiliki cadangan batubara untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga 20 tahun. Nah, ini diambil dari annual report halaman 10. Nah, lalu yang di sebelahnya itu ada bobot. Nah, itu bobot itu untuk apa? Untuk melihat nih pengaruh pada perusahaan tersebut itu seperti apa, seberapa besar itu pengaruhnya. Nah, di sini yaitu ada 0,28. Nah, untuk ratingnya ini dilihat untuk melihat seberapa pentingnya nih si perusahaan merespon faktor tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang sebelahnya itu adalah nilainya. Nah, di mana nilai ini didapat dari bobot dikali ratingnya. Gitu. Nah, jadi nanti setelah mendapatkan nilai tersebut, nilai itu akan ditotal dan akan mendapatkan hasil angka total skor untuk IFAS-nya. Itu di sini contohnya 3,35 seperti itu, di mana berarti tandanya organisasi tersebut itu tingkatnya sudah mulai cukup baik untuk mengatasi dari IFAS tersebut, gitu, dari faktor internal tersebut. Seperti itu. Lalu lanjut aja ke EFAS. Nah, di sini di EFAS itu juga hampir sama nih sama IFAS. Tetapi bedanya untuk EFAS ini kita akan mencari bagian eksternalnya, yaitu opportunities dan juga threat-nya, ancamannya.
Nah, di sini sebagai contoh gitu opportunitiesnya itu yang nomor satu, penjualan batubara Adaro Met Coal Companies pada saat pandemi itu meningkat 74% dengan bobotnya 0,18, ratingnya 3,7, weighted-nya atau nilainya itu 0,67 seperti itu. Nah, untuk trade-nya itu nomor satu misalkan adanya pandemi COVID-19. Nah, ini diambil dari Annual Report. Nah, bobotnya adalah 0,27, ratingnya 2,8, dan nilainya adalah 0,76. Seperti itu. Meminimalkan kelemahan dan untuk mengatasi ancaman seperti itu maksudnya. Sebelumnya, setelah kita menentukan tabel SWOT ya, itu saya akan memberitahu bahwa di strategi formulation itu ada beberapa tingkatan gitu. Jadi ada tingkatan corporate strategi, ada business level, ada functional strategi, dan juga ada operational strategi ya, seperti gambar berikut ini. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu nih dari tingkatan ini. Yang pertama itu ada corporate strategi ya. Nah, di corporate strategi ini itu si perusahaan itu mengelola sumber dayanya ya. Nah, di sini di corporate ini tuh kita dibagi menjadi 3 lagi nih corporate-nya nih, yaitu ada directional strategi, yaitu sebagai arah tujuan si perusahaan itu terhadap pertumbuhannya, stabilitasnya, dan juga pengurangan. Nah, lalu juga ada portfolio analysis, di mana si pasarnya itu ya, pasar itu digunakan perusahaan untuk bersaing melalui produk dan layanannya kayak gitu dari portfolio. Lalu juga yang terakhir ada parenting analysis. Nah, ini si perusahaan itu mengkoordinasikan sumber daya untuk meningkatkan capability-nya seperti itu. Nah, kalau di contoh ini ya, di contoh PT Adaro ini, nah seperti ini, corporate strategi yang diambil oleh PT Adaro yaitu ada growth, yang retrenchment atau pengurangan. Nah, di growth ini bisa kita lihat bahwa vertical growth ya, di Adaro vertical growth, di mana Adaro Energi saat ini bertumbuh secara vertikal. Nah, Adaro Energi telah menambah unit-unit bisnis dan saat ini mengoperasikan 8 pilar yang umumnya dikelompokkan menjadi pertambangan batubara seperti itu. Lalu portofolionya yaitu ada Stars dan juga Casco, yang dimana Stars-nya itu unit bisnis Adaro Energi memiliki pangsa pasar yang dominan. Nah, juga Casco-nya itu unit bisnis Adaro Energi merupakan pemimpin pasar seperti itu. Nah, setelah kita menentukan corporate strateginya, barulah kita beranjak ke bisnis strategi di bawahnya. Nah, untuk bisnis strategi itu, apa sih bisnis strategi itu? Nah, bisnis strategi ini dimana si perusahaan itu mencari itu meraih keuntungan, dimana cara meraih keuntungan gitu dalam bersaing di segmen industri seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi 2 lagi nih si bisnis strategi, yaitu ada kompetitif dan juga kolaboratif. Dimana kompetitif yang kita tahu itu bersaing ya, kita bersaing dengan pesaing ya kan, kita bersaing gimana mana yang lebih baik gitu. Lalu juga ada yang kolaboratif. Apa sih itu kolaboratif? Yang kita ketahui itu adalah bekerja sama ya kan, bekerja sama, kolaborasi gitu. Nah, ini bekerja sama dengan pesaingnya gitu. Lalu yang terakhir yaitu bagian fungsional ya, fungsional strategi. Nah, di sini itu si perusahaan gimana strategi perusahaan ini meningkatkan produktivitasnya dari sumber daya dan capability yang dimiliki untuk menciptakan sebuah keuntungan bersaingnya seperti itu. Nah, kalau di PT Adaro ini itu ada 6 strategi, yaitu ada strategi marketingnya, ada strategi finansialnya, ada strategi manajemen sumber dayanya, ada strategi operasionalnya, dan juga strategi sistem informasi
Yang terakhir, strategi research and development, seperti itu. Nah, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.